Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlan Firmansyah. Pada kali ini bisa berbagi kembali tentang tema-tema ekonomi dan pada video kali ini saya akan berbagi tentang pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan dengan wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap. Nah, ini kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Juga kita merujuk kepada regulasi turunannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang perpajakan. Nah, untuk mengawali pembahasan, kita mengingat kembali bahwa subjek subjek dari PPh itu adalah orang pribadi, kemudian badan, kemudian ada bentuk usaha tetap. Jadi ada 3 subjek PPh yang kita kenal dengan wajib pajak PPh. Berikutnya kita tinjau dulu apa itu badan ya. Kalau kita merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku bahwa yang dimaksud dengan badan itu adalah sekumpulan orang ya, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, kemudian perseroan komanditer atau CP, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, itu dia badan menurut undang-undang tentang KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, berikutnya kita kaji apa itu bentuk usaha tetap dalam peraturan perpajakan. Bentuk usaha tetap atau kita kenal dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun ya. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kemudian cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya berapa tarif PPh wajib pajak badan dan BUT itu yang menjadi inti dari video kali ini. Nah, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 22%. Nah, ini mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Ketentuan ini kita bisa temukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab 3 Pasal 17 Ayat 1B. Nah, di ayat tersebut jelas sekali bahwa mulai tahun pajak 2022 bahwa tarif ya, bahwa tarif pajak PPh ya untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%. Tentu ini diambil dari laba bersih. Nah, untuk ketentuan tarif
PPh khususnya untuk wajib pajak dalam negeri ya, untuk wajib pajak badan dalam negeri, ini ada penjelasan lanjutan bahwa wajib pajak dalam negeri untuk badan berupa satu bentuk perseroan terbuka ya, berbentuk perseroan terbuka, kemudian dengan jumlah keseluruhan saham yang disetorkan, diperdagangkan di bursa efek paling sedikit 40% bagi perseroan yang sudah go public, sudah terbuka, kemudian memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada penjelasan tentang ketentuan besarnya tarif sebesar 22% tadi. Jadi, dari slide ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa untuk wajib pajak badan dalam negeri yang sudah go public, di mana saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek jumlah keseluruhannya paling sedikit 40%, maka dia mendapatkan PPh dengan 3% lebih rendah dari ketentuan yang mengatur tentang tarif 22%. Jadi 22% dikurangi dengan 3% bisa mendapatkan tarif pajak sebesar 19%. Nah, bagaimana contoh perhitungan PPh badan? Kita bisa mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di penjelasannya, di bagian penjelasannya, khususnya penjelasan dari bab 3 pasal 17 ayat 2B. Di situ diberikan contoh ya, diberikan contoh perhitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ini contoh perhitungan yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penghasilan kena pajak PTA, ini badan ya, pada tahun pajak 2022 sebesar 1.500.000.000 rupiah. 1.500.000.000 rupiah. Pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Nah, tadi tarifnya ada 22%, jadi 22% langsung dikalikan 1,5 miliar atau 1.500.000.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 330 juta. 330 juta ini adalah pajak terutang yang harus dibayar oleh PTA dengan penghasilan kena pajak sebesar 1,5 miliar. Selain ketentuan tentang tarif 22% tadi, kita juga harus mengetahui dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, khususnya dalam pasal 56 dan 57 ya, yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Desember 2022, ini di akhir tahun 2022. Di situ dijelaskan tentang wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CP, PT, BUMDes, dan BUMDesma, badan usaha milik desa bersama, dengan omset maksimal 4,8 miliar. Sekali lagi, omset maksimal 4,8 miliar, maka dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Sekali lagi, untuk tarif PPh final yang kita kenal juga dengan tarif PPh final UMKM, itu dikenakan tarif sebesar 0,5%. Nah, ini dari apa? 0,5% itu adalah dari omset. Kalau tadi di ketentuan sebelumnya 22% itu dikenakan terhadap wajib pajak badan dan badan usaha bentuk usaha tetap sebesar 22% dari laba bersih untuk badan dengan omset di atas
4,8 miliar. Nah, sedangkan untuk beberapa badan dan bentuk usaha tetap yang omsetnya maksimal 4,8 miliar atau di bawah 4,8 miliar, maka dikenakan PPh final 0,5%. Seperti untuk koperasi, CP, PT, dan sebagainya, termasuk BUMDes ya. Ini BUMDes dan BUMDesma ini ketentuan baru dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mengatur tentang ketentuan yang sama, yaitu PPh final UMKM 0,5% itu belum dimasukkan BUMDes dan BUMDesma. Namun dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ini sudah diakomodir tentang PPh final UMKM, masuk dalamnya adalah untuk BUMDes dan BUMDesma. Jadi singkatnya, untuk tarif PPh final UMKM masih berlaku 0,5% dengan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang PPh khususnya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.